Oke dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel berbagi pengalaman. Nah, ini kelanjutan video yang kemarin dulur. Kita kemarin sudah membuat video tutorial cara melihat atau mengetahui mengetes trafo yang bocor atau bisa dibilang nyetrum outputnya. Nah, ini video kelanjutannya video yang kemarin untuk mengatasi trafo yang bocor karena lembab. Itu caranya sangat mudah sekali dulur. Trafo itu bocor ya lur ya, itu sangat mudah sekali. Tapi kalau teman-teman bocornya itu seperti ini, nah kita ukur seperti kemarin ya, antara input dan output kita ukur. Jarumnya itu bukan bergerak sedikit tapi bergeraknya full mentok. Nah, trafo ini sudah bisa dibilang tidak lembab lagi, alias sudah kongslet lur, dan perlu diganti ya. Tapi kalau pergerakannya hanya sedikit seperti ini, nah seperti ini, sedikit ketika kita ukur, ini bisa dibilang trafonya itu hanya lembab di bagian dalam. Untuk mengatasinya sangat mudah dulur. Teman-teman bisa menggunakan bensin atau thinner yang lebih bagus, thinner lur ya. Atau mungkin yang lebih simpel dan murah, bensin saja yang mudah didapat. Bensin teman-teman masukkan di dalam wadah yang cukup kita untuk merendam ini. Setelah bensinnya sudah disiapkan, dituangkan ke dalam wadah, trafo ini kita masukkan lur ke dalam bensin. Nah, kita kum sampai terendam semua, sampai memasuki ke sela-sela si trafo ini. Kita kum selama beberapa menit ya, 5 menit lah atau 10 menit, sambil kita kopiok-kopiok gini, atau mungkin pakai kuas gini, dilus-lus gini lur ya, seperti ini. Bentar. Nah, seperti ini, di dalamnya disusus biar masuk gitu lur, biar meresap bumbunya, biar meresap. Nah, ini lur ya. Kalau sudah kira-kiranya sudah cukup direndam sekitar 5 sampai 10 menit, teman-teman langsung angkat. Nah, ini dititiskan. Setelah dititiskan, langsung kita jemur di terik matahari sampai benar-benar kering. Setengah hari atau 1 hari lebih bagus, pokoknya sampai benar-benar kering dalamannya lur ya, sampai benar-benar kering. Nah, ketika sudah benar-benar kering trafo ini, baru kita ukur lagi lur, pakai multitester dengan menu yang atas ini. Kita ukur lagi antara gulungan input dan gulungan output, kita ukur lagi apakah masih bergerak sedikit atau tidak. Kalau tidak bergerak sedikit seperti ini, berarti si trafo ini sudah normal kembali seperti baru lagi dan siap digunakan dan sudah tidak bocor. Tetapi kalau masih bergerak lagi lur ya, masih bergerak sedikit, bisa jadi trafo tersebut ini memang dalamannya ada yang sudah mengelupas. Mungkin antara gulungan primer dan sekundernya atau input outputnya itu ada yang tempuk. Jadi kerusakannya bukan dari lembab lagi. Tapi kalau hanya lembab itu pasti akan sembuh lur. Trafo ini akan sembuh, tidak nyetrum lagi dan tidak bocor lagi. Nah, itu ya lur, mungkin tutorialnya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman di rumah dan bisa dicobalah buat teman-teman yang memiliki trafo bocor alias ngentupan alias nyetrum. Oke, terima kasih, itu saja reviewnya. Kita akan ketemu kembali di review selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.